Lah, kok gelap? Asik. Selamat sore semuanya. Balik lagi kita. Lagi dan lagi. Malah bersama Upin dan Ipin. Hari ini Brockville, Sam. Brockville berapa? 1 jam berapa tadi? Jadi kelihatannya 1 jam. Ini maaf ya, kita gelap-gelapan dulu nih bro. 1 jam 15 menit menuju 15 menit. Brockville. Kita mau kemana nih ceritanya? Brockville ini mau datengin salah satu inilah apa namanya artis. Dalam artian apa artis? Dia itu pelukis sebenarnya. Dia pelukis, cuman udah di recognize gitu loh sama Australian government. Orang ini orang Jawa Timur, namanya Jumadi. Gue sih manggilnya Jumadi ya, Mas Jumadi. Nah, dia ini menarik banget dan ini kalau begini nih. Wah. Tiba. Jadi si Jumadi ini menarik banget men orangnya. Karya-karyanya itu udah diakuin di sini, dia sering pameran, sering itu dan bukan ecek-ecek. Tapi gue lihat juga profilnya ada yang pameran di Amerika juga ya? Iya makanya. Wih, sadis. Amerika. Berarti bisa hidup. Bisa yang hidup loh ya, berarti bisa dari melukis ya berarti ya? Dari melukis bisa. Wah, nanti ceritanya seru juga kayaknya. Seru. Terus nah ternyata itu banyak gitu perupa. Mungkin perupa itu orang yang bikin patung dulu kan. Begitulah pokoknya yang gitu. Terus ada pelukis itu banyak orang Indonesia loh ternyata di sini. Oh iya? Yang diakuin gitu. Oh. Salah satu artis yang masuk dalam katalognya nasional, katalog nasional gitu loh. Gila ya. Jadi pelukis aja gitu ya? Udah hanya di main musik lu jadi pelukis aja. Pelukis hati. Alah. Ya wis, sampai ketemu nanti. Salah jalur gitu. Salah jalur. Harusnya kita ngelukis dulu ya. Melukis. Ya udah, sampai ketemu. Bye. Aku iki Jumadi, asline Sidoarjo. Iku yo antara Malang karo Surabaya lah. Surabaya Selatan. Ceritakan sebentar tentang masa kecil Anda di Sidoarjo. Masa kecil saya itu ya memang Sidoarjo masih kampung, masih rawa. Kita di timur jalan namanya, sedangkan di barat jalan itu airnya sudah tawar. Kalau di timur jalan airnya itu air asin. Jadi sumur pun untuk mandi itu air asin. Artinya kita itu air payau. Artinya daerah situ itu daerah api-api atau mangroves. Nah, mangroves itu tempat kita bermain. Bapak saya itu petani ikan dan udang di Sidoarjo itu. Di sungai dan mangroves itu saya besar di sana. Nangkep kepiting, nangkep udang, nangkep ikan itu sebelum sarapan itu biasa. Iya. Nah, terus kapan Anda ini memutuskan untuk saya berangkat ke Australia dan kenapa? Ya, jadi setelah lulus SMA, saya itu tinggal di jalanan Malanglang Buana. Pertama tinggal di terminal Bungurase, ya kerja macam-macam lah, kerja sebagai kenek, kondektur gitu antara Surabaya dan Malang sana, Harjosari. Itu saya nabung, punya dapat uang, terus saya kursus bahasa Inggris 6 bulan. Di Pare sana, di Kediri, BEC. Setelah itu saya pindah ke Jogja, maunya kuliah. Cita-cita saya itu kuliah di Asdrafi, yaitu Akademi Seni Drama dan Film di Jogja. Tapi nggak kesampaian. Cuman saya di sana akhirnya tinggal kurang lebih 1 tahun di jalanan di Jogja, itu di Malioboro tidurnya. Di sana saya ngamen, baca puisi, nulis puisi ini itu. Akhirnya saya ketemu sekelompok mahasiswa Jerman yang mana saya disuruh ngajar bahasa Indonesia. Akhirnya saya diberi beasiswa untuk belajar lingkungan hidup di PPLH Seloliman, itu di Terawas, di Mojokerto.
tidak jauh dari Sidoarjo anehnya. Jadi saya tinggal di situ kurang lebih 2 tahun sambil kerja di stasiun radio namanya Radio Panorama. Itu siaran saya waktu itu Evergreen Panorama. Itu lagu-lagu masa lalu dan juga mengangkat isu-isu tentang lingkungan hidup. Dari sana akhirnya saya ke Australia untuk belajar jurnalisme radio sebetulnya. Tapi cita-cita saya sebetulnya waktu itu mau belajar fotojurnalisme karena maco gitu loh, karena keren gitu menurut saya di zamannya. Ini tahun 94, 95. Di usia berapa tuh berarti? Itu waktu itu ya mungkin 21, 22 gitu. Pertama kali saya ke sini tahun 94. Tapi kemudian pindah ke Australia beneran, kuliah beneran itu tahun 96 akhir. Masuk kuliah jurusan fotografi itu tahun 97 di National Art School di Sydney. Iya. Tapi cuma setahun saya mengambil jurusan fotografi ini. Setelah itu saya pindah ke jurusan lukis. Jadi lulusan saya itu sarjananya sarjana seni lukis sebetulnya. Yang mana waktu itu guru saya, dosen-dosen saya itu dari akademi yang namanya New York Studio School. Itu emphasize-nya atau garis besar dari kuliah itu seni lukis abstrak kasarannya. Jadi saya belajarnya bagaimana membuat gambar seni lukis abstrak. Jadi saya tidak pernah belajar kesenian Indonesia sebetulnya. Akhirnya sampai di rumah Mas Jumaidi. Macam-macam dalamannya. Rumah seniman ini. Rumah seniman. Tuh ini. Gue sih nggak ngerti ya ini. Ini karya-karyanya dia, nih, karya-karyanya dia. Ini untuk Indonesia. Otomatis. Kampung desa ini saya. Yang sampai jadikan idola itu pada saat itu siapa? Iya, waktu sekolah itu kan ya salah satu idola saya itu tetap aja W.S. Rendra, orang-orang kayak begitu. Terus juga saya mengikuti lukisannya Pak Avandi itu sejak kecil. Kan saya juga menang kayak baca puisi gitu, Sidoarjo itu menang. Jadi saya suka puisi itu sejak SMP, baca Khalil Gibran, baca apalagi kayak Kairil, terus Sanusi Pane, sastrawan Indonesia kita baca sejak kecil memang, sejak SMP. Itu saya tidak suka bergaul itu, kebanyakan ya di perpustakaan itu, baca puisi itu aja kalau istirahat. Ya, terus sama ngaji gitu, biasanya tinggalnya di Langgar atau di Surau gitu kalau tidur. Oh, oke. Terus, oke, kalau gitu apa itu kenangan pertama Anda tentang seni di desa Anda pada saat itu? Maksudnya, ya, apa yang nempel di ingatan? Saya kan kanak-kanak saya itu lahir tahun 73 ya. Jadi nggak banyak ingatan saya itu, mungkin ingat sejak tahun 76, 77 gitu saya mulai kecil sebetulnya. Itu belum ada listrik itu. Tahun 82 pemilu itu baru ada listrik di kampung kita. Kesenian tidak banyak sama sekali kesenian, tapi bapak saya itu suka ngajarin kita dengan gambar di tanah. Nah, terus das-dasan itu kayak skak gitu loh, catur ala Jawa. Itu kesenian gambar pertama, kita gambar itu langsung di tanah begitu. Terus waktu saya sunat, itu umur kayak kelas 9, itu nanggap, kelas 9 umur 9 tahun, itu nanggap wayang. Itu pertama kali saya lihat gong masuk kamar saya, itu ada namanya kiai ini, kiai itu saya nggak boleh nyentuh loh gitu. Tapi namanya saya yang sunat akhirnya boleh. Bapak saya nanggapkan saya wayang itu 3 malam itu. Pertunjukannya gila-gilaan. Itu pertama kali saya hubungan dengan yang namanya kesenian atau grand art itu. Itu sepanjang malam suntuk pertunjukannya. Nggak tahu bapak saya jual kerbau itu sampai 5 kerbau atau berapa nggak tahu juga. Itu pertama kali di desa saya. Selain itu kesenian hanya kesenian ngamen-ngamen, ada jaran kuda lumping apa itu cuma ngamen lewat aja. Jadi yang dinamakan kesenian itu biasanya dimainkannya di latar atau pelataran warga itu loh. Wayang juga begitu di latar. Jadi bintangnya waktu itu namanya bintang kembang latar. Itu namanya. Iya, namanya seniman itu ya kembang latar itu. Dia itu pencak, dia itu joget, dia itu nembang, nyanyi. Semua kembang latar itu, terutama yang di kuda lumping itu.
Iya. Ini udah lama nggak liat ginian nih di Berantakan. Nih teman-teman, Nah ini ada Kang Agung. Kang Agung, Kang Anton, Kang Anto. Selamat. Ini rumahnya seniman nih gini. Kalau rumahnya orang bengkel itu ya banyak kunci-kunci. Jadi di karyamu itu ada beberapa media yang kamu tentukan itu dari kayak kulit kerbau hingga aluminium. Ini perunggu yang ini. Perunggu. Ini perunggu ini. Tapi ini pertama harus dibuat dulu malnya namanya. Jadi dia dibuat dengan pertama tanah liat ini dulu. Pertama sketsa dulu semua dari gambar. Jadi ibu daripada seni rupa itu adalah gambar. Namanya drawing itu terdiri dari titik, garis, membentuk sesuatu. Yang ini kebetulan membentuk manusia mengangkat aeroplane atau motor muluk, motor mabur di kepalanya. Jadi orang ini sebetulnya ini parodi nih, namanya Kaji Mabur ini. Oke. Sebetulnya ya bukan Kaji Mabrur tapi Kaji Mabur dia. Oke. Iya, dari perunggu dia. Itu dari kertas, dari ini triplek, lukisan di atas triplek. Ini kain, kanvas, kamasan, dan di selorokan ini juga banyak ragam karya ini juga semua. Ya tiap hari ya kerjanya namanya juga tukang gambar. Saya tukang gambar, pokoknya gambar macam-macam gitu. Oke semua. Tentang material dalam kesenian ya. Pertama yang saya pikirkan kalau saya membuat kesenian sebetulnya bahasa. Sebetulnya karena saya memulainya dulu dari puisi. Misalnya dalam kepala saya itu tiba-tiba muncul malam, kemudian menyusul medianya dia. Kadang-kadang medianya puisi, kadang-kadang dia medianya hanya saya humming gitu loh. Kadang-kadang langsung gambar kesulitan. Tapi malam itu kan ragam yang diterjemahkan dengan media apa. Gitu. Jadi itu aja saya kejar kemudian. Jadi dia dari sesuatu itu malah menjadi misalnya malam di pegunungan di bulan Desember. Contohnya kata begitu. Atau kadang-kadang di kepala saya ingin membuat karya seni yang bertemakan hujan. Iya. Hujan gitu. Jadi membuat hujan ini bagaimana ya padanannya kira-kira membuat padanan atau membuat metafora itu bagaimana gitu. Jadi itu di sana saya menemukan medianya dan medianya menemukan saya. Oh, oke. Artworknya dia. Gila. Belum sudah apa namanya? Sekarang bisakah Anda jelaskan sedikit proses menciptakan seni, terutama di atas kulit kerbau ya, dan bagaimana media ini terhubung dengan warisan budaya yang kita miliki, artinya budaya Jawa. Kesenian saya seperti juga kehidupan saya itu sebetulnya banyak dikarenakan kebetulan. Jadi suatu saat saya itu ambil residensi atau berkarya di Amerika Serikat tapi bagian selatan di South Carolina. Nah dari sana kemudian saya memutuskan untuk tinggal di suatu desa kecil di Imogiri, itu di timur Yogyakarta, di tepi hutan begitu. Jadi saya beli rumah yang udah roboh, kayu, kemudian saya dirikan lagi karena saya suka landscape-nya di situ di kampung itu. Terus di situ saya mulai berkarya di desa itu. Kebetulan tetangga saya itu datang, Mas, saya bisa membuat wayang. Oke, saya nggak bisa bikin wayang, saya biasanya sih langsung saya potong karena saya bukan dari tradisi, guru saya dari New York. Jadi biasanya saya kardus, kartun ini bisa saya gunting, bisa saya robekin. Orang ini bisa membuat wayang seperti halnya orang-orang Jawa zaman dahulu atau zaman sekarang. Akhirnya saya mulai bekerja dengan dia. Itu prosesnya bagaimana berkarya di wayang. Jadi kalau saya mau karya itu diekspresi dengan apa, saya harus pelajari itu juga dan mendatangkan ahlinya supaya saya mendapatkan ilmu baru. Sekali lagi karena training dasar saya
berdasarkan dari menggambar, kemudian melukis gaya New York Studio School itu di National Art School di Sydney. Jadi semua ukurannya dari situ kembali lagi. Iya. Jadi harus saya pelajari tradisi. Jadi sejak lulus tahun 2000 itu kemudian itu lulus sarjana saya tahun 2000. Kemudian saya pulang, sering sekali pulang untuk belajar falsafah, teknik, sistem, ekosistem, bahkan sampai ke ekonomi daripada kesenian itu di daerah-daerah di Indonesia. Jadi tapi secara budaya Jawa mungkin lebih dominan ya di. Saya kesini umur 21 Mas. Sebelum itu saya tinggal di jalan. Saya tidak ngerti budaya Jawa. Oh. Saya benar-benar lahir di jalan dan besar di jalan. Kemudian setelah itu, iya. Iya. Ini lah yang punya rumah dulu, main lihat-lihat barang nggak ada. Yang punya rumah kita nggak ada. Iya. Ngeri. Waktu bisa ikan. Wih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penjelasan Anda terhadap berbagai budaya dan tradisi seni di Australia?
Halo Mas. Iya. Oh iya, ngomong kesenian Indonesia itu nggak mungkin itu bisa dibahas begitu aja. Kemudian kalau ngomong kontemporer, kesenian kontemporer itu banyak bohongnya. Bohongnya begini dia. Jadi dia yang salah satu statement daripada kesenian kontemporer itu, setiap kesenian diberikan kesempatan masuk ke dalamnya. Artinya bentuk keseniannya dari sound art, dari performance, lukisan, video, film, fotografi, semua masuk. Kecuali sudah lama sekali yang dianaktirikan adalah kesenian tradisional. Di sana saya bisa melihat gap. Oke, berarti saya harus juga merasa menjadi advokat atau mengkaji akar saya sendiri, yaitu tradisi. Makanya wayang juga harus saya pelajari lagi ulang. Tapi bahannya memang kerbau, tapi saya nggak mengerti Mahabharata Ramayana, bukan bagian dari praktek kesenian saya. Jadi dia itu hanya medianya saja, gambarnya sama sekali nggak seperti wayang. Itu bisa juga disebut dengan kemudian post tradisi. Oke, kalau gitu ada satu ini lagi, mungkin saya juga nggak berusaha mengarahkan Anda untuk menjadi apapun, tapi kok pernah nggak kalian merasakan bahwa tanpa Anda sadari ada beberapa karyamu itu ternyata memang nggak lepas bahwa kamu adalah seorang Jawa? Pernah nggak ada alarm gitu loh, maksudnya kayak oh ya semua orang itu menyudutkan kita atau meletakkan kita pada satu stereotip gitu loh. Itu bahaya sekali. Orang, saya harus dipaksa menjadi orang Jawa, saya nggak mau. Saya ini bagian daripada dunia. Iya, apa yang dimaksud orang Jawa ini? Iya, orang Jawa itu salah satu suku terbesar di Indonesia, 40% dia. Iya, tainya juga paling banyak juga di Indonesia. Iya, enggak, dari kesenian itu apa yang kulit kerbau atau kulit binatang ini nggak melulu di Jawa. Wayang itu juga nggak melulu di Jawa, dia menjadi kesenian besar, menjadi grand art karena 8 jam pertunjukan tanpa henti itu. Tapi kalau yang namanya shadow play atau seni siluet ini ada di setiap kota di seluruh dunia itu, gitu loh. Kalau di Indonesia hanya 2 utamanya, di Jawa dan di Bali. Sedikit ada di Sasak dulu, tapi bubar, kurang supportnya, kasihan sebetulnya. Sebetulnya yang paling indah itu menurut saya wayang Sasak di Lombok, gitu loh. Kalau yang di Jawa nggak ada lagi wayangnya. Kesenian di wayang kulit di Jawa itu gemerlap emasnya, perunggunya itu yang lebih besar. Jadi pertunjukan shadownya atau wayangnya dari belakang itu udah nggak ada lagi. Jadi dalangnya nggak pernah belajar tentang siluet lagi udah. Jadi dia belajar bertutur kayak Congor ini sama dia. Ngomong melulu sama gemerlapnya ini kilauan malah. Kalau saya mengarani itu bukan seni wayang, itu seni kilau namanya. Seni kilau. Iya. Sedangkan saya kembali ke yang sangat primitif seperti dalam gua. Ruang ini harus gelap total kalau menurut saya karena dia shadow play. Itu permainannya permainan bayang-bayang, bukan permainan kilauan. Sorry, ini sebagai kritik budaya ya. Iya. Betul. Nah, satu lagi Mas Jumadi. Kalaupun seandainya ini ada kategori gitu ya. Di setiap search engine gitu. Itu Anda ini mau dikategorikan apa sebagai pelaku seni ini? Dalam hal lukisan ya, maksudnya itu kan banyak, kalau nggak salah kan banyak juga aliran dalam lukisan kan. Kalau jenengan ini apa maunya? Sebetulnya loh ya, kita ini sebagai seniman Mas ya, sebagai seniman ya, itu fokusnya pada kesenian aja. Industri kesenian itu udah urusan orang lain dah. Gitu. Yang penting saya makan, keluarga saya makan aja, dapat holiday, udah senang itu kalau bisa. Dan utamanya kalau selagi saya bisa berkarya terus, itu senang. Soal industrinya, search engine, ini itu kesekian kalinya. Sekali lagi, selagi saya bisa berhadapan dengan drawing, kertas, saya, pensil, cat, saya, triplek, lempung, tanah liat, saya, meja, lampu, matahari, itu lebih dari cukup itu. Soal search engine ini itu industri itu. Kesenian dan industri bisa menjadi satu, tapi alhamdulillah kalau saya tidak harus terlibat dengan urusan industri itu, saya dapat ininya itu udah cukup.
Ini kafe karyamu yo. Yo maju lagi ya. Ini karyamu kafe yo. Tuku di pasar tuh orang kan ya. Salam dulu dong. Salam dulu. Oh iya, ini dia orangnya yang punya ini. Halo Mas Jumaidi, apa kabar? Tidak. Dulu open. Padahal ini sudah saya rapikan nih. Masih ini enggak beda. Iya, betul. Oh ini iya, Nih. iya. Ini nih. Tuh. Ini punya Mual ini. Tuh. Ini bikinnya kayak gini. Ini ada satu pertanyaan lagi dari saya pribadi. Apakah shadow play yang sering Anda mainkan itu adalah bentuk atau adaptasi daripada wayang kulit yang ada di negara kita Indonesia? Jadi apakah karya saya terutama yang shadow play itu terinspirasi dari shadow play atau dari wayang kulit yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu shadow play ini atau wayang kulit ini di Indonesia tidak terlepas daripada isu migrasi, yaitu transmigrasi. Transmigrasi membuat shadow play atau wayang kulit itu ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, ada di mana-mana. Bahkan pegawai negeri daerah-daerah sana itu bisa jadi dalang gitu loh. Sebetulnya aslinya hanya ada di Jawa, Bali, dan di Lombok, di Sasak. Nah, utamanya sebetulnya yang lebih mempengaruhi karya itu adalah permainan siluet. Kesenian tertua di dunia itu adalah siluet. Tertua itu di dunia. Jadi dia permainannya pada gelap dan terang. Di gambar juga begitu, di drawing. Ada garis itu dari pena, pensil, arang, atau sesuatu yang membuatnya hitam di atas putih. Jauh sebelum itu putih di atas abu-abu, misalnya di gua, lukisan gua. Kemudian karbon dan air jadi satu, ludah dengan kapur ditempelkan di atas gua. Itu lukisan yang tertua atau gambar yang tertua yang ada di dunia. Itu di Indonesia, di Sulawesi, 43.000 tahun yang lalu di gua di Sulawesi. Kesenian lukis tertua itu ada di Sulawesi. Siluet inilah yang kemudian mempengaruhi saya lebih daripada wayang kulit. Wayang kulit itu grand performance. Kita perlawanan. Wayang kulit kita itu bukan dari kulit dasarnya, dia dari kardus dan kertas. Hanya satu dalangnya. Musiknya nggak ada gamelan. Kita nggak punya gamelan. Kita dari jalanan di Malioboro, dari jalanan di Sidoarjo. Bahkan sampai saya sunat, bapak saya menjual kerbau untuk nanggap itu pun saya tidak boleh memegang gamelan. Jadi secara sosial, sejak kecil saya dipisahkan dengan kebudayaan itu. Ya, bagaimana Anda terlibat dengan komunitas seni lokal, baik di Indonesia ataupun Australia? Dan apakah mereka ikut berperan dalam karir Anda? Atau bahkan di karya Anda? Iya, bagaimana komunitas berpengaruh terhadap perkembangan kesenian kita itu, bahkan ke karir, sangat. Ya. Kesenian itu tidak terlepas dari ekosistem. Ekosistem itu akan punah kalau kita juga sebagai pelakunya tidak turut membangunnya. Bagaimana cara membangunnya? Ragam, sosial yang jelas, hubungan antar individu ini yang terus dibangun. Kemudian komunitas di Indonesia itu adalah komunitas yang tadi itu urban atau migrasi dari Indonesia. Kemudian kita semua tinggal di Sydney misalnya. Kita dekat dengan masyarakat ini, saling support satu sama lain ketika ada acara. Kalau kesenian saya secara pribadi itu kesenian yang sangat isolasi, seni rupa ini. Ketika dia menjadi industri, dia tinggal di dalam museum. Jadi tinggal di dalam galeri, penikmatnya itu kelas menengah ke atas itu. Jarang sekali dari komunitas kita kebetulan yang aksesnya ke sana. Kalaupun yang ada, itu juga bagian dari elit tadi. Beli karya kita kemudian disimpan di rumahnya. Itu memang sifat alami daripada seni rupa ini. Dia audiennya nggak
komunitas. Dia audiennya individu, satu persatu. Beda dengan kayak The Rolling Stone atau suaminya Mas Sawung Jabo begitu. Ketika dia bicara, itu di hadapan bahkan 10.000, 100.000 orang sekaligus. Kalau seni lukis, itu bicaranya berhadapan satu persatu. Saya dan yang melihat lukisan itu aja. Kalau dibeli orang, disimpan di dalam museum, jarang sekali dipamerkan itu. Sepanjang hidupnya dia mungkin sekali aja dipamerkan selama 3 bulan, setelah itu tersimpan selamanya di sana. Abadi dalam kesunyiannya dia. Jadi bedanya tadi itu antara seni rupa dan misalnya seni pertunjukan atau seni musik, seni kebudayaan populer, itu kita nggak punya akses ke popularitas itu. Dia sangat elitis sifatnya. Nah, kemudian ada beberapa pelukis yang akhirnya menjadi populer. Itu menurut Mas Jumadi kebahagiaan atau maksudku itu sebuah prestasi ataukah itu memang seharusnya di luar konsep sebagai seorang pelukis? Artinya misalkan kayak yang kita sebutkan kayak Avandi, Basuki Abdullah, apakah cukup pop itu di dalam teori sampean atau bagaimana? Sebetulnya yang kita bahas sekarang itu antara popularitas dan sesuatu yang kemudian memasuki roda sejarah. Ya. Jadi dia menjadi bagian daripada sejarah seni rupa, katakan. Itu ada korelasi tapi juga ada perbedaan. Tidak semua musisi besar kemudian masuk dalam sejarah ketika mereka menjadi populer pada zamannya misalnya. Iya, itu ada satu politik, ada satu sistem yang membuatnya demikian. Tapi kalau saya sebagai seniman, saya tetap yakin kalau kita jujur dan setia kepada karyanya, itu kita akan terserap dalam bagian perputaran sejarah tadi. Soal popularitas itu pekerjaan PR ya, public relations atau humas. Jadi dia bagian dari para industri yang kemudian bisa menjadikan dia sebagai sarana marketing. Itu cukup berbeda dengan kualitas seni yang kemudian menjadi alur daripada sejarah dan penting untuk dikaji oleh generasi-generasi berikutnya. Wah, biasa. Ini awalnya kayak gini ya Mas Jumadi ya? Gini ya? Ini nggak apa-apa di kamera ini. Nggak apa-apa. Sketsa. Pelan-pelan. Baiklah, pelan-pelan kita lagi. Berkesenian dan kegelisahan dalam berkarya. Ini kalau Mas Jumadi sendiri sumber kegelisahannya itu apa selama ini? Yang menjadi trigger Anda untuk selalu berkarya? Mereka bilang orang yang mencari inspirasi atau mencari kegelisahan itu hanya orang-orang yang kalah. Jadi sejak memahami itu, saya kerja itu berangkat jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Di tempat kerjaan saya itu menunggu semua inspirasi sudah. Artinya di situ meja saya harus bersih. Artinya bersih itu tidak seperti bersihnya musola, tapi dia siap untuk ketika saya berkehendak untuk menorehkan satu garis pertama, dia sudah ada siap di sana. Dan dari garis pertama itu menimbulkan garis-garis berikutnya, bentuk-bentuk berikutnya yang saya sendiri nggak tahu kenapa dia hadir. Iya, jadi untuk mencari inspirasi, mencari kegelisahan itu sudah ada dalam diri kita. Saya pikir itu waktu awal-awal dulu ya, kita harus mencari sehingga apa yang disebut keserjanaan. Kita udah mencapai proses latihan. Kemudian kita memasuki satu tahap yaitu proses pengkaryaan. Ketika udah proses pengkaryaan udah mengalir itu. Ya beruntung, nggak semua diberi kesempatan begitu karena ini semua berbiaya juga.
secara ekonomi berbiaya. Karena kita kan nggak ada yang bayar, saya nggak ada yang gaji. Jadi saya pergi ke sana, ke studio itu, studionya pun menyewa. Itu ada nilainya semua. Tapi kita tetap yakin ke sana, pensil dan kertas menunggu di sana jam 5 sampai jam 5 itu aja udah. Saya menganggapnya ini kerja, ini kewajiban saya kepada diri saya sendiri. Kesenian itu kewajiban saya terutama kepada diri saya sendiri. Tapi kemudian karena kita punya keluarga, ya kewajibannya kepada keluarga. Itu teknik dan skill lain yang harus dikembangkan itu. Dengan kata lain bahwa ini bisa menopang ya Mas untuk kebutuhan keluarga. Bisa nggak dikatakan begitu bahwa profesi ini? Jadi gini, kalau menurut saya, kalau kesenian itu sebagai hobi, kita biayai sendiri. Tapi kalau sebagai profesional, kita berkesenian itu biayai oleh seluruh dunia. Bahkan dibiayai oleh Tuhan. Termasuk keluarga saya juga, Tuhan yang membiayai. Ya kan, kalau ngomong sewa gitu misalnya loh ya, ini kan ngomong pribadi aja. Tempat seperti ini kan $500 paling tidak 1 minggu. Iya. Untuk studio saya, dan saya ke sana ngakses dan percaya bahwa ada kegelisahan di dalam studio itu dan di dalam diri saya cukup udah. Dan kalaupun saya bingung, itu saya tidak kembali kepada Tuhan atau kembali kepada ibu saya atau kembali ke istri saya atau kembali ke siapa. Saya kembali ke gambar, menggambar. Dalam gambar itu, pensil itu menuntun saya kepada satu jawaban. Nah, jawaban itu bisa jadi logika dan juga bisa jadi kebahagiaan. Jangan diremehkan gambar ini, dia bisa memecahkan banyak persoalan juga. Karena saya terlatih untuk sekolahnya juga di sana. Sejak awal bahasa saya yang gambar itu. Kalau saya harus ke pengacara, harus ke accountants, harus ke publicist atau PR atau kepada agen, itu industrinya. Semua harus dijawab kembali oleh kesenian. Persoalan kesenian, persoalan kehidupan dijawab oleh kesenian karena kita seniman. Ruwet nggak sih? Saya sebagai pelukis, ini aku tanya karena aku sebagai orang awam. Itu sebetulnya mutlak karena bakat atau bisa dilatih? Ini aku bicara tentang anak-anak kita ya, maksudnya next generation gitu. Itu apakah itu memang sudah dari sananya atau sesuatu yang bisa dibentuk atau dilatih gitu? Tentang apakah profesi sebagai seniman, terutama melukis, untuk bisa dilatih atau tidak, sebagai apapun itu bisa dilatih. Tapi yang misterius di sana adalah nasib, gitu loh. Kita nasib, bukan kita yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Pelukis terhebat pun, artinya dalam definisi teknik atau bahkan gagasan atau bahkan pesan atau filosofis, itu belum tentu dia sukses secara ekonomis. Tapi dia bahagia dalam hidupnya. Gitu loh. Jadi ukurannya irrelevant. Apakah dia terlatih atau tidak, semua hal bisa dilatih lah. Ada bakat juga, tapi bakat pun itu kalau nggak dilatih, di sini itu yang ada hal yang menarik itu adalah kecerdasan puitik namanya, atau kecerdasan artistik. Itu tetap harus diasah. Kalau soal craftsman-nya, jari-jari bisa diajari untuk main gitar. Tangan kita bisa diajari untuk pegang kuas dan memadukan warna. Tapi kecerdasan sebanyak apa warna yang kita kumpulkan di sana, atau bagaimana falsafah atau pandangan hidup yang kita anut ini bisa terkomunikasikan ke audiens yang lebih luas, itu namanya kecerdasan poetik dan kecerdasan artistik. Mas pernah nggak menyadari bahwa Anda ini punya penggemar, dan sejak kapan Anda tahu itu? Oh, audiens, bukan penggemar. Audiens itu adalah demografi yang sangat-sangat penting. Iya. Kita nggak banyak supporternya, Mas. Iya, kalau orang ngomong saya suka, saya cinta, banyak sekali. Itu juga audiens juga.
Tapi kemudian orang yang support secara misalnya membiayai proyek kita itu sedikit sekali. Dan sebagai seniman kiranya penting untuk tahu itu. Dan itu bagian dari ekosistem yang harus kita bangun. Selain tadi kan ngomong kita komunitas atau masyarakat kita. Kalau zaman dulu dalang masih bisa hidup di satu masyarakatnya. Kemudian ada orang kaya, lurahnya atau apanya yang kemudian menjadi patronnya dalang ini. Tapi kita ini di global sekarang ini. Posisi saya itu di Northern Beaches di Sydney. Itu kebanyakan orang putih di sini. Cerita saya satu pun nggak ada yang mengerti mereka latar belakangnya. Iya, tapi saya harus paham betul dan saya pelajari betul apa yang ada di kepala mereka. Sejarah mereka saya pelajari untuk itu. Itu salah satu craft yang harus kita pelajari. Kan Anda berkarya nih, itu banyak di mana? Apakah banyak di mana tempatnya maksudku? Terus kemudian antara Indonesia dan Australia itu kira-kira lebih dalam hal inspirasi itu lebih kemana kenyamanannya? Di mana tempat yang ideal untuk berkarya atau di mana realitanya saya berkarya itu kadang-kadang agak berbeda. Jadi begini, di seni pertunjukan kayak Sedo itu saya banyak mengeluarkan uang sebetulnya. Itu nggak ada banyak income. Income-nya terbanyak dari seni rupa yang bisa sebanyak benda-benda ini bisa dijual, dijadikan income. Tapi produksi keduanya, secara produksi lebih murah secara ekonomi itu di Indonesia. Ya, saya punya 2 studio di Jogja dan di Sidoarjo, dulu ada di Bali juga. Kemudian sudah ada sistem asisten yang bisa dibangun atau dikembangkan dan diajak ngomong kalau di sini membayar asisten juga agak mahal juga. Tapi tetap aja kita berbiaya, studio ini berbiaya semua ini. Baik yang ada di sini ini nggak bisa ditinggal begitu aja. Barang sebegini banyak. Iya. Dan keduanya ini yang terutama di studio diam ini berbiaya. Tidak berkarya pun berbiaya sebetulnya kesenian ini. Iya, terutama seni rupa ya. Karena kita tuh melahirkan shit basically. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau dia nggak bisa ditukar dengan cash flow, ya dia diam di sini menempati ruangan ini, itu menjadi beban di perawatan juga. Di sana atau di sini? Itu kan tadi tuh pertanyaannya. Kesenian saya itu banyak terinspirasi oleh tubuh saya sendiri, mengalami angin, mengalami jarak dari keluarga, jarak yang abstrak itu menjadi nyata. Nah itu penting itu. Tapi juga material tadi itu, benda itu materialnya apa dia? Itu cukup berpengaruh. Nyatanya selama COVID, selama kita terpisah, selama border atau batas itu ditutup, saya banyak berkarya di Australia, di Northern Beaches ini. Setelah COVID baru kembali lagi ke Indonesia juga melihat keluarga di sana juga. Penting adanya keluarga. Jawab ya, banyak bertele-tele tapi. Oke, bagaimana proses kreatifmu dimulai dan pada saat menjalannya lalu diakhiri? Itu kira-kira prosesnya gimana tuh Mas? Proses kreatif ya? Iya. Itu karya saya itu ada yang selesai sampai 5 tahun kemudian. Jadi ini kadang-kadang saya bawa, ini saya gulung-gulung, ini saya bawa ke ragam tempat. Itu juga di sana gulungan panjang-panjang juga. Kadang-kadang kalau saya belum selesai di sini dan saya merasa harus berkarya di Jogja, banyak ini yang harus ikut ini. Kadang-kadang saya lupa kenapa saya memulainya, karena saya nggak berdasarkan proyek. Ada beberapa yang kemudian pesanan dari museum, dari ini untuk proyek ini, proyek itu. Tapi saya pikir itu adalah salah satu cara untuk menyudutkan kita pada kendali mereka. Saya mau berkesenian itu menguasai diri saya sendiri dan menguasai industri kesenian. Jadi jam 5 sampai jam 5 itu aja udah, jangan proyeknya. Jadi
saya lupa. Itu tidak penting kenapa saya melukis itu, udah. Badan saya udah tahu itu, tubuh saya tahu, saya ingin melukis itu, udah. Jadi nggak penting kenapa ini atau tema ini, tema itu. Menurut saya, prosesnya begitu sih kalau saya. 3 tahun kemudian saya udah lupa kenapa saya memulainya. Dan kenapa saya mengakhirinya. Jadi itu formal. Saya rasa, bukan saya pikir, dia selesai. Saya rasa cukup untuk karya ini. Ya cukup udah dia. Berarti bisa beranjak ke level berikutnya, yaitu presentasi. Oke Mas Jumadi, selanjutnya Gampang diakses lah ya, untuk semua orang bisa lah ya. sangat. Makanya aku juga bertanya itu. Ayo gimana? Oke Mas, ini pencapaian apa yang Mas Jumadi jalani hari ini itu memang sudah menjadi mimpi Anda pada saat Anda di tahun 97 itukah atau belum? Gini Mas, ketika kita 97 itu nyaris 30 tahun yang lalu. Iya, kita 22 lah ya. Kita berpikir waktu itu kita akan abadi dan kekal. Juga semua orang yang kita cintai akan abadi dan kekal. Dalam perjalanan kita ditinggalkan oleh bapak kita. Kita ditinggalkan oleh tetangga kita. Kita jauh. Akhirnya kita lama-lama menjadi lebih pekah dan bisa juga rapuh. Apa yang saya bayangkan waktu itu juga saya kurang ingat juga. Saya pikir semua orang akan bahagia selamanya seperti saya waktu itu. Waktu berlalu, itu kita lupa kenapa begitu. Mas, aku mau nanya boleh nggak Mas? Iya. Bagaimana dengan kehadiran AI yang sekarang? Dia bisa melukis juga gitu Mas? Enggak. Bagus itu. Ya. Oke. Oh iya, coba kalau Teknologi. Ini Mas Jumadi, jadi ada perkembangan teknologi yang sekarang ada ini. Kira-kira ini memudahkan atau bahkan mengganggu? Silakan. Teknologi, currency, ekonomi, post internet, post tradisi, ini post reality itu juga media atau bentuk yang bisa digunakan sebagai bahan kesenian juga sebetulnya. Tapi saya tidak merasa saya akan menguasai itu. Tapi saya akan coba untuk memahami lebih dekat lagi bagaimana mengonstruksi gambar atau mengonstruksi gagasan dengan bantuan, ya. Selalu dengan bantuan. Pengungkapan ini dengan bantuan pena, dengan bantuan asisten, dengan bantuan pengeras suara, semua ini perlu bantuan. Sekarang ada AI kan ya pertanyaannya. Jujur aja, saya kurang memahami sebetulnya secara kompleksnya. Secara dasarnya iya, tapi yang coba saya tekuni adalah meyakini pengalaman tubuh saya sendiri, kemudian perasaan saya, saya tanyakan lagi kepada gambar. Saya pikir AI tidak akan bisa mengejar itu, karena letak perasaan ini kedalamannya itu sangat misterius sebetulnya. Saya tertarik dengan hal-hal yang misterius ini. Kemudian yang tadi kan pertanyaan juga ada pertanyaan apa yang menjadi kegelisahan Anda. Saya tidak perlu mencari ini karena sesuatu yang tersimpan begitu dalam, yaitu misterius di dalam diri kita, yang bukan hanya lahir sekarang aja. Itu partikel yang di dalam tubuh kita itu juga kembali ke jutaan tahun silam juga. Masing-masing partikel di dalam tubuh kita yang membentuk tulang, membentuk rambut, membentuk darah kita itu hidupnya bisa jadi jutaan tahun yang lalu, yang kemudian kita konsumsi juga satu persatu melalui air misalnya, melalui makanan juga yang menyerap itu dari jutaan tahun yang lalu. Saya tertarik untuk mengembangkan proses diri sebagai seniman, itu mengolah tubuh, mengolah jiwa,
dan mengolah rasa di sana daripada mengarah ke AI dan teknologi. Artinya ketika orang-orang berbicara tentang de-skill karena percaya dengan teknologi ini, berarti kita harus mengurangi banyak skill tapi mengembangkan konsep. Artinya de-skill, saya mencoba re-skill ini malahan. Iya, bukan de-skill tapi re-skill. Saya harus mengembangkan skill lagi, keterampilan. Kayak tadi harus kembali ke desa-desa mempelajari teknik yang hampir punah, misalnya pembuatan karya dengan menggunakan media kulit, misalnya salah satunya. Mas, ada nggak atau siapa sih sebenarnya tokoh atau idola dari tanah air yang menginspirasi Anda? Siapa ya idola saya ya? Kalau masih muda dulu memang Iwan Fals sama Rendra. Iya, sama Rendra W.S. Rendra, bahkan Rhoma Irama. Iya. Tapi sekarang itu orang-orang kayak Gus Baha begitu, saya pikir Gus Ulil, kemudian Mas Tisna Sanjaya, itu seniman-seniman besar itu, bukan main. Atau intelektual yang top di bidangnya. Gus Baha dengan latar belakang kajian ilmiahnya melulu dari pesantren. Mas Ulil yang sampai lulus di doktoratnya di Harvard University, tapi kajiannya tetap, misalnya kitab-kitabnya yang dilahirkan oleh Imam Bukhari misalnya kan ya, dari Ceknya, dari Rusia, itu mencerahkan kita bagaimana dia membaca ulang kitab itu setelah sekian ratus tahun, sekian abad. Rhoma Irama juga yang bisa menyanyikan dengan grand konsertnya lagu-lagu yang menyimpan pesan-pesan keagamaan Islam dasar tapi kompleks, misalnya tentang masalah kecanduan, tentang masalah cukup istirahat atau tidak, tentang masalah cinta kasih. Menurut saya Rhoma Irama itu mencapai pertunjukan yang luar biasa di zamannya. Dari nama-nama yang Mas Jumadi disebutkan tadi itu ada satu benang merah yang mungkin bisa aku ambil, itu adalah tentang keislaman. Anda tertarik nggak kalau membicarakan keislaman dalam karya-karya Anda? Ya. Pendidikan saya selamanya itu di Muhammadiyah, sempat mengenyam di pesantren juga, dan saya pikir antara Islam, ajaran Islam dan animis itu hampir sama. Intinya semua yang ada di muka bumi ini memiliki jiwa, termasuk sepatu-sepatu yang dibuang di tempat sampah, termasuk kancing baju yang terjatuh, rumput-rumput kering, debu-debu di jalanan. Jadi dia kelak akan bersaksi, tapi sekarang ini lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Itu sama di Islam juga begitu, semua akan bersaksi pada masanya. Di animisme juga semua mereka juga mempunyai jiwa dan roh, dan benar itu adanya. Tentang W.S. Rendra, apakah Mas Jumadi juga suka nulis puisi gitu? Saya memulainya dari puisi sih ya, berkarya saya SMP dari puisi, dari kata-kata. Kenapa saya kemudian memilih visual juga, karena sekolah di sini juga saya merasa bahasanya kita kalah satu langkah. Jadi saya pikir kemudian puisi ini dari sisi visual begitu gimana? Ya, masih sekarang menulis puisi. Di dalam karya-karya saya juga ada tulisan-tulisan pendek. Apa arti kemerdekaan dalam berekspresi bagi Mas Jumadi? Saya tidak yakin kalau saya punya kemerdekaan dalam berekspresi ya. Artinya tidak perlu terbelenggu dengan apapun gitu, baik bahkan kepada realita bahwa kita harus ngasih makan keluarga. Saya pikir itu delusi. Kalau kita anti realita itu bukan kemerdekaan namanya. Itu menciptakan penjara baru dalam penjara yang lebih besar. Iya, saya pikir
selagi kita tetap berpikir logika, akal sehat dan waras, saya pikir itu cukup untuk kemerdekaan. Tapi kalau kita mencoba menjadi delusi, melupakan realita atau bahkan anti realita, anti logika, itu cukup membahayakan itu. Itu pembentukan sangkar baru. Kalau industri Mas, membatasikah atau tidak? Jadi kapitalisme atau sistem ekonomi kapital ini itu nyaris seperti black hole dia, lubang atau lubang gelap yang kemudian menyerap apapun masuk ke dalamnya, termasuk kemerdekaan kita. Itu nggak bisa dihindari, industri ini, kapitalisme ini nggak bisa dihindari udah. Jadi untuk melawannya bagaimana? Ya melawannya kita tetap harus waras, artinya tetap harus menjadi manusia seutuhnya. Oke Mas, ini benar-benar terakhir nih. Bisa ya? Terakhir Mas. Ada pesan-pesannya Mas buat the next generation? The next generations. Jadi katanya tubuh kita ini bukan tempel dia ini. Dia ini adalah mobil mewah. So, enjoy the ride.